Medan, rumah makan Omega, Epastar. Mau sholat dulu. Telur 42.000. Halo, jangan lupa Hai. subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Nah, teman-teman, selamat siang, apa kabar? Sehat semua ya? Ketemu lagi dengan channel saya, Henry Afrizal. Nah, teman-teman, siang ini kita akan bahas transportasi darat dari Padang Panjang, Sumatera Barat ke Jakarta ya. Karena semalam kita baru mengikuti perjalanan darat dari Padang Panjang ke Jakarta. Sungguh seru teman-teman ya. Kita naik angkutan umum yang lagi top saat ini, Sultan Class MPM. Nah, seperti apa keseruan dari perjalanan dari Padang Panjang ke Jakarta dengan jarak tempuh lebih kurang 1260 km teman-teman, dengan waktu tempuh hampir 38 jam. Wow. Oke, kita akan cerita tentang perjalanan ini dan juga berapa biaya yang kita keluarkan untuk melakukan perjalanan ini, dan kita bandingkan dengan kita naik pesawat terbang dari Bandara Minangkabau. Teman-teman akan pilih yang mana? Ikut keseruan perjalanan darat atau kita naik pesawat aja dari Padang ke Jakarta? Nah, ini yang kita akan bahas. Tentu menarik ya perbandingan, karena sekarang ini angkutan bus dari Sumatera Barat ke Jakarta atau dari Jakarta ke Sumatera Barat sedang lagi banyak-banyaknya peminat untuk angkutan bus ini, mengingat ongkos pesawat saat ini di atas rata-rata yang biasanya sebelum COVID itu harganya masih sangat terjangkau. Oke, ikut terus ya channel ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and share. Oh ya teman-teman, karena kita ambil videonya di lingkungan perumahan ya, jadi mungkin suaranya sedikit ada bisingnya, tapi nggak apa-apa. Yang penting misi kita untuk informasi teman-teman ini tersampaikan. Oke, kita ikut videonya ya. Jadi 10 itu lewat Padang Panjang 5 unit, Stinjalo 5 unit. Oh, 5 unit. Itu Sultan Class adanya. Sultan Kelas cuma 3 Pak, Sultan Class. yang jalan. Oh, lewat Siko para? Satu lewat Stinjalo 2. Oh, oke. Nah, ini kita sudah dapat nih tiketnya di nomor 13. Kita tidak dapat di bagian depan, pernah penuh. Ini nomor 13. Ini Sultan Class yang nanti kita naik. Bangkunya seperti ini. Oh, nomor bangkunya 30 leg rest. Wow. Ini bus terbaru. Iya, Terbaru ya. tan. Teman-teman, ini kita di Terminal Bukit Surungan di Padang Panjang ya, Terminal Bukit Surungan. Dan ini banyak bus yang jurusan Jakarta di sini. Ada MPM, ada Bintang, Permata, Bunda, ada ALS juga. Dan ini yang terbaru masuk Sumatera Barat ini, Sembodo. Ini Sembodo. Oh, Sembodo dia 21 ya? Sama Pak, bangku Pak. Ini ininya 21 ini. Iya.
Berapa tiketnya kalau Sembodo? 700 Pak. 700. Oh, Sembodo 700 ya. Kalau Palala? Ini ada Palala juga nih. Di sana. Hah? Di sana. Palala 7,5. Ini Palala bangkunya 21 7,5. 2M. Wow. PM. Ini transport. Kemudian ada MPM juga. Jadi MPM. Masuk lagi MPM. MPM. MPM tujuan Jakarta juga. Trayek yang pemain baru juga MPM. Teman-teman, itu beberapa scan video situasi terminal di Padang Panjang. Ini namanya terminal di Bukit Surungan, Kota Madia, Padang Panjang. Ini tempat transit bis-bis dari Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang Panjang menuju Jakarta. Biasanya akan singgah di terminal ini. Dan ada dua rute atau jalur bus dari Sumatera Barat menuju Jakarta. Yang satu via Kota Padang Panjang, itu dari arah Bukit Tinggi atau dari Payakumbuh. Bahkan ada juga yang dari daerah Lubuk Basung via Padang Panjang. Dan satu lagi rute itu via Sitinjau Laut. Nah, Sitinjau Laut ini rute yang viral juga ya, sangat dikenal karena kita dari Kota Padang akan melewati Indarung dan Sitinjau Laut. Itu tikungannya sangat terkenal. Kalau teman-teman menyaksikan YouTube channel Sitinjau Laut pasti tahu daerah tikungan ini. Dan sekarang sedang banyak longsor karena di Sumatera Barat lagi musim hujan. Tapi tikungan ini tentu mengingatkan kita kewaspadaan untuk melintas di tikungan ini. Dan rute ini akan ketemu di Solo, di Terminal Bareh Solo. Jadi ini pertemuan di kota Solo dari dua rute yang tadi. Ada lagi bis yang tidak lewat Padang Panjang tapi dari Batu Sangkar, biasanya dari Payakumbuh ke Batu Sangkar, kemudian lewat Kubu Kerambil, kemudian terus melewati Danau Singkara dan melewati kota Solo. Nah, inilah titik-titik atau jalur-jalur bis di Sumatera Barat yang menuju ke Jakarta. Di samping itu ada juga bus-bus dari Sumatera Utara seperti ALS, kemudian Sempati, ada 1-2 yang melintasi rute Sumatera Barat. Oke, kita lihat video perjalanan kita selanjutnya. Jam 10.05 kita di loket MPM Padang Panjang. Masih ada penumpang yang mau naik. Full MPM Padang Panjang. Ini ada sedikit kerusakan. Bannya diganti. Di batas kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Kita tidak dapat view ke arah depan ya, karena kita duduknya di bangku karena memang seatnya kita full, jadi kita hanya dapat seat sebelah kiri. Jadi di arah depan. Tapi kalau di bagian depan ini dari posisi ini juga tutup ya, seperti ini teman-teman. Ditutup. Jadi pandangan kita tidak lepas ke arah depan, kecuali memang khusus untuk kru dari bis. Nanti perlawanan juga ada berarti ke Yuris.
Yang baru-baru. Bareh Solo. Lagi di Tangku Mudo baru beri gua. Lagi di Masuk terminal Bareh Solo. Teman-teman, kali ini kita naik Sultan Class MPM. Memang saat ini banyak sekali bis-bis Sumatera Barat ya, banyak pemain-pemain baru di samping pemain lama ada ANS dan MPM. Sekarang ada Palala, kemudian MPM, kemudian ada Sembodo juga yang sudah masuk Sumatera Barat, dan ada yang terbaru Pangeran. Jadi banyak sekali bus-bus baru yang melayani trayek Padang Jakarta atau Sumatera Barat Jakarta. Nah, kali ini kita naik bus MPM. Nah, tiketnya berapa? Tentu teman-teman ingin tahu. Kita naik MPM Sultan Class ya. Sultan Class ini tiketnya 575.000. Ini seatnya 30 seat, bangkunya 22, ada fasilitas legress di MPM ini, dan ada toilet juga. Jadi teman-teman kalau naik Sultan Class ini, kemarin kita bisa langsung ketemu ada MPM yang terbaru dari Sultan Class ini. Ada 5 unit yang terbaru, kebetulan lagi parkir di Terminal Padang Panjang. Kita lihat dulu ya, seperti apa fasilitas Sultan Class dari MPM ini. Fasilitas di sini ada untuk charger HP ya teman-teman. Di sini kita bisa aktifkan WiFi kita dan juga berfungsi untuk charger kalau baterai dari handphone kita lowbat. Juga tersedia di sini tempat minum dan legress. Di Muara Kelaban. Nah teman-teman, setelah menunggu lebih kurang 30 menit sambil review terminal Padang Panjang, akhirnya busnya datang, Sultan Class MPM, dan kita naik bus ini. Nah, bus ini berangkat dari terminal Padang Panjang, kemudian mampir di kantor perwakilan MPM di daerah Gunung Ngalau, karena ini di sana kita ada sedikit kerusakan ban ya, ganti ban di sana lebih kurang 30 menit. Kemudian kita melewati Danau Singkarak. Wow, Danau Singkarak, danau yang sangat indah, karena kita melewati beberapa daerah, diantaranya Pitalah sendiri, kampung kita Pitalah, kemudian melewati Batu Tebal, Sumpur, kemudian setelah itu Ombilin. Nah, mulai dari Batu Tebal dan Ombilin ini kita sudah di trek pinggir Danau Singkarak. Nah, kebetulan kita di siang hari, tentu kita bisa menikmati pemandangan indah di Danau Singkarak. Tapi ada sedikit kekurangan teman-teman, karena kita tidak dapat seat yang di depan, jadi kita dapat seat yang di samping, dan tentu view-nya yang lebih banyak kita dapatkan adalah view samping. Nah, kemudian dari Danau Singkarak kita sampailah di Solo, Terminal Bareh Solo. Tadi yang sudah diceritakan, ini pertemuan rute bis dari arah Padang via Sitinjau Laut dan juga dari arah Padang Panjang atau Bukit Tinggi via Danau Singkarak. Nanti akan bertemu di Terminal Bareh Solo. Dari Terminal Bareh Solo kita melanjutkan perjalanan menuju arah Sawalunto Sejunjung, kemudian Damas Raya, dan kita berhenti di Gunung Medan. Ini rumah makan Omega. Kita lihat situasi rumah makan Omega seperti apa ya. Nah, jam 15.59, hampir jam 4 sore kita sampai di Gunung Medan. Ini ada 2 MPM di sini, satu Palala, Epastar, Sembodo,
Ini kita sudah di Gunung Medan, rumah makan Umega. Ada Palala, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Jakarta. Ada Epastar. Ada Sembodo. Dan kita mau sholat dulu, cari tempat sholat dulu. Sudah ambil nasinya sama ikan goreng dan tidak lupa ini teh telur. Teman, kalau di rumah makan Umega Gunung Medan ini jangan lupa ya teh telur, ini favorit di sini ya, harus pesan nih teh telur. Wow, kita sudah makan di sini pakai ikan goreng dan teh telur 42.000. Kita beli aqua dulu ya. Gambar Parang Bukit Tinggi 1 yang Jakarta Bandung. Kepada para penumpang bus MT Sultan Club Jakarta 78 dan 7026 yang daripada yang Jakarta Bandung. 7013 1815 kita sudah melewati perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi. Sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Muarabungu, teman-teman. Ada banyak hutan-hutan yang sebentar lagi maghrib. Dalam dari sini sudah mulai hidup dan berkabut juga di luar. Nah, teman-teman, setelah kita makan di rumah makan Umega, ini makan siang yang terlambat ya, karena sudah sore hari. Akhirnya kita lanjut lagi perjalanan dan kita makan di rumah makan Umega itu nasi prasmanan dan teh telur. Harganya sekitar 40 ribuan ya. Dengan satu makan nasi campur dan satu teh telur. Jadi teman-teman kalau ke rumah makan Umega, mampir di sini, itu harus pesan namanya teh telur. Teh telurnya ini sungguh enak, telak. Jadi teh telur enak. Nah, ini teman-teman harus coba ini teh telur di Umega ini. Nah, kalau kita rinci tadi berapa biaya yang kita keluarkan sampai di rumah makan Umega ya. Itu tiketnya lebih kurang 575.000, 575.000. Terus kita makan di rumah makan Umega 40.000. Nah, nanti ada 2 pemberhentian lagi teman-teman. Setelah di rumah makan Umega, kita lihat dulu ya, kita akan berhenti di 2 tempat lagi. Yuk kita lihat. Ini istirahat dulu di wisata Minang. Wisata Minang. Kita mau cari tahu di daerah mana ya. Wisata Minang.
PM 30 Muara Jambi. Ini ada MPM lagi sebelah kita. Ini yang sama juga makan tadi di Umega Gunung Medan. Nah teman-teman, kita pindah tempat nih karena di luar sana lagi ramai ya. Jadi suaranya sedikit bising, kita masuk ke dalam. Jadi dari rumah makan Umega kita melanjutkan perjalanan menuju Muarobungo. Terus kita menuju arah lintas timur teman-teman. Jadi tidak melalui lintas tengah. Biasanya bis-bis Sumbar kalau zaman dulu itu via lintas tengah, Muarobungo, Sarolangun, kemudian daerah Sumatera Selatan, Lahat, Bukit Kemuning, baru menuju ke arah Lampung. Nah, ini karena sudah ada jalan tol di lintas Sumatera ya, dari Palembang, Lampung, jadi akan lebih cepat via lintas timur. Nah, pemberhentian kedua kita di Tampino. Nih, Tampino ini di daerah Jambi teman-teman ya. Ini jalannya sedikit jelek di sana. Kita makan di Wisata Minang. Nah, di sana kita sudah terlalu malam ya. Di rumah makan Tampino ini bahkan sudah malam sekali, hampir jam 11 malam di Wisata Minang, dan kita makan sate saja. Kita lihat. Ada sate. Dek, sate dek. Ada lidah? Ada, Pak. Ayam ada. Oh, ayam ya? Daging ayam, katanya sate padang. Oh, ya udah. Iya. Sate ayam pakai daging padang. Ini daerahnya namanya apa? Jambi. Hah? Tampino, Jambi. Tampino. Oh, ini Tampino ya. WC ini. Tampino. WC dalam. Sate Padang jam 2 pagi. Nah, 2.43. Siap-siap berangkat lagi. Di sebelah ada Bule Depok, MPM Eksekutif, dan Sultan Kelas yang kita naik. Nah, karena kita makan sate saja, tambah lagi biayanya Rp25.000. Nah, sekarang sudah 640.000. Kita lanjut lagi perjalanan menuju Palembang. Nah, kita sudah sampai di Palembang. Kita melewati beberapa tempat di pinggir kota Palembang karena tidak masuk kota. Kita lihat kabarnya. Pagi, sedikit melambat ke sini di kilometer 16. Betung, Palembang Betung. Macet memasuki kota Palembang. Kecepatan 10 sampai 20 km per jam saja, ini sangat lambat. Ada yang menarik dari perjalanan ini teman-teman ya, karena bis ini terlalu sering isi bahan bakar solar ya, karena memang saat ini bahan bakar solar sedang susah didapatkan. Jadi bis-bis trayek
jarak jauh seperti Padang Sumbar, Padang Jakarta, Padang Medan, kemudian Jakarta Pekanbaru, Jakarta Medan, itu dibatasi pembelian solarnya. Sehingga terlalu sering kita untuk antri solar di perjalanan, dan ini membutuhkan waktu antara 1 sampai 1,5 jam. Cukup lumayan ini, karena waktu untuk antri ini menyita waktu perjalanan kita. Kita lihat. Teman, sepanjang perjalanan antri ya, tidak hanya untuk pembelian solar, juga pembelian pertalite di Palembang. Kita isi bensin nih di Palembang. Ini sudah berapa kali kita isi bensin di jalan. Berapa kali ya isi bensin tadi kok? Berapa kali isi bensin? Kawai dulu baru Pak. Ketiga juga ya? Ya, 3 jika. Ini masih 9 jam lagi kita sampai di Jakarta. Sekarang jam 10. Perkiraan kita jam 10 sampai di Jakarta. Mudah-mudahan lancar nih, sesuai Google. Ini jam 10 lewat 1, masih di Palembang isi bensin. Kita melewati Sungai Musi. Sungai Musi. Tapi di sisi luar, bukan di sisi jembatan Ampera. Teman-teman, Sungai Musi ini yang membelah kota Palembang menjadi 2 bagian ya. Ini sungai, salah satu sungai terlebar dan juga terpanjang di Sumatera. Ini bagian dari Sungai Musi. Jam 14.12 kita sampai di rumah makan wisata Minang Kalianda. Kita akan makan siang dulu, bersih-bersih di sini. Di mana Pak kamar kecilnya? Di belakang. Belakang ya. Ini dia rumah makannya. Kamar kecil. Hijau. Nasi kuah. Ada jengkol, nasi, jengkol sama ikan. Ini 40.000. Nah teman-teman, setelah masuk Palembang, melewati tol panjang dari Palembang menuju Lampung, ini tol ya memang sungguh bisa ya mempercepat perjalanan kita ya, karena dulu untuk rute ini dengan jarak tempuh hampir 8 jam, 9 jam, sekarang bisa kita tempuh 4 jam saja. Dan ini tentu mengasihkan teman-teman, memperpendek jarak tempuh sehingga kita tidak tersita waktunya di perjalanan. Dan akhirnya sampai kita di rumah makan wisata Minang juga. Ini grup wisata Minang juga di Kalianda.
Jadi teman-teman ada 3 pemberhentian ya kalau kita naik Sultan kelas MPM ini. Pertama di Rumah Makan Omega Gunung Medan, kemudian di Wisata Minang, Rumah Makan Wisata Minang di Tampino, dan yang ketiga di Wisata Minang di Kalianda. Dan kita makan di sini nasi campur lagi sama gulai jengkol, dan ini 45.000 teman-teman. Jadi kita tambahkan lagi dari biaya perjalanan kita tadi, ditambah lagi 45.000. Nah sekarang 685.000. 685.000 kita beli air minum, snack-snack juga di Kalianda sekitar 30.000. 715.000 teman-teman, sampai di pemberhentian ketiga. Nah kita akan melewati lagi dari Kalianda, nanti kita akan nyebrang via kapal feri dari Pelabuhan Bakauni menuju Pelabuhan Merak. Dan ini sudah agak malam hari kita nyebrangnya, kita lihat. Nah teman-teman, ini kita sudah di kapal. Kita lihat view-nya di sini. Pelabuhan Bakauni. Ini masih di lantai 2. KMP Sebuku. Cukup besar nih kapalnya. KMP Sebuku. Nah ini kita di dek paling atas dari KMP Sebuku. Teman-teman, ini kita di deck 3 ya. Anginnya cukup kencang ini karena memang malam hari, tapi penumpangnya cukup ramai. Kita masih menunggu mie rebus di sini biar hangat badan kita. Nah ini teman-teman, mie-nya jam 22.03. Kita keluar dari kapal Sembuku. Hampir 2 jam kita berlayar. (23.50) kita sampai di Pasar Bo, Kampung Rambutan.
teman-teman, sampai di Pelabuhan Bakahuni. Waktu sudah menunjukkan kira-kira pukul 4 sore teman-teman, jam 16. Sebetulnya kita bisa langsung masuk kapal ya, tapi karena salah jalur antrian sehingga kita tidak dapat kapal yang pertama, sehingga kita menunggu kapal berikutnya. Sementara satu lagi MPM di depan kita itu bisa masuk ke kapal yang pertama. Akhirnya kita baru bisa menyeberang itu setelah maghrib, berarti kita harus antri lebih kurang 2 jam lagi di Pelabuhan Bakahuni. Karena sudah malam, tentu di kapal kita makan lagi. Berapa biayanya? Kita tambahkan lagi. Kita makan 1 mie rebus dan aqua botol dan snack. Jadi kita tambahkan lagi 1 mie rebus, aqua botol dan snack, itu totalnya 45.000. Jadi biayanya sekarang sudah 760.000. Dan inilah biaya yang kita keluarkan perjalanan darat lebih kurang 38 jam dari Padang Panjang menuju Jakarta, dan kita sampai di terminal Kampung Rambutan lebih kurang hampir jam 11.50 malam. Jadi itulah perjalanan kita dari Padang Panjang menuju Jakarta via bus Sultan Class. Nah, ada yang menarik teman-teman. 760.000 naik bus dengan waktu tempuh 2 hari 1 malam, atau kita pilih naik pesawat. Nah, kita nggak tahu nih. Kita cek ya. Kalau kita naik pesawat dari Padang ke Jakarta, itu memang sekarang ini ongkosnya 1.251.200 teman-teman. Ini ongkos terendah ya, pesawat Lion dari Padang ke Jakarta. Sementara tadi kita mengeluarkan kalau kita naik bus 760.000, tapi dengan waktu tempuh lebih kurang 38 jam, 2 hari 1 malam. Teman-teman pilih yang mana? Apakah naik pesawat atau naik bis? Nah, ayo, penasaran kan? Tapi ini kan juga berbeda ya, berbeda situasi, bagaimana serunya kalau kita naik bis dari Sumatera Barat ke Jakarta. Walaupun sedikit capek, tapi kita bisa menikmati perjalanan mulai dari Sumatera Baratnya sendiri, kemudian wilayah Jambi, Palembang, Lampung, nyebrang di Pelabuhan Bakahuni menuju Merak. Syukur-syukur kalau kita bisa dapat penyeberangan di sore hari, dan tentu pemandangannya sangat indah di kapal dari Bakahuni menuju Merak. Karena semalam kita sudah terlalu malam, jadi view-nya sedikit berkurang ya, keindahannya. Oke? Itulah sekelumit perbandingan biaya perjalanan dan juga rincian biaya perjalanan naik bus Sultan Class MPM dari Padang Panjang menuju Jakarta, dan perbandingan dengan ongkos pesawat. Nah teman-teman, pilih mana? Naik bus atau naik pesawat? Oke? Sekian dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and share, dan komen-komen juga ya. Oke.